Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Ya, sebelum saya lanjutkan diskusinya, ada informasi tentu mengenai soal survei. Ini berdasarkan survei indikator politik terkait nama-nama cawapres ya. Nama Erick Thohir unggul di sejumlah simulasi. Dari survei dengan simulasi 18 nama calon wakil presiden, Erick Thohir unggul dengan persentase tertinggi sebesar 15,5 dibandingkan dengan nama cawapres lainnya. Nama Erick Thohir ini cukup menarik karena ada beberapa survei. Di survei yang terbaru ini menyalip melejit ke nomor urut 1 setelah beberapa kali disurvei sebetulnya masih di urutan 2, 3, atau 4. Sedangkan nama Ridwan Kamil berada di bawah Erick Thohir dengan persentase 15,4%. Dan selanjutnya nama Mahfud MD 13,4%. Ada Sandiaga Uno di urutan keempat dengan 13,1%. Jadi posisi cawapres seperti yang tadi sudah dibahas dengan Bang Effendi Ghazali ya, ini juga menjadi salah satu kunci kemenangan tampaknya. Nah, Mas Ahmad Basarah, PD Perjuangan sudah punya nama baca pres. Sekarang cawapresnya yang tadi sudah banyak kita bahas, apakah karena memang ada beberapa nama yang masuk begitu ya, ada P3 dengan disebut-sebut dengan Pak Sandiaga Uno, PAN dengan Pak Erick Thohir yang dibawa namanya. Bagaimana sikap PD Perjuangan sekarang? Kalau merujuk pada statement Ibu Megawati Soekarno Putri saat bertemu teman-teman PAN 2 Juni kemarin ketika disinggung soal cawapresnya Mas Ganjar, Bu Mega mengatakan bahwa terkait dengan cawapres itu akan dibicarakan secara bersama-sama dengan para pimpinan atau ketua umum partai-partai politik peserta kerjasama politik. Hari ini kan baru 2 ya yang secara resmi partai parlemen menyatakan dukungan adalah P3, silaturahmi sudah dibuka kemarin dengan PAN. Mungkin ada partai-partai politik lain. Nanti setelah seluruh partai peserta kerjasama ini definitif, saya kira itulah forum yang terbaik untuk membicarakan siapa cawapres Pak Ganjar Pranowo. Tentu dengan mengajak bicara, berdiskusi dan meminta pandangan serta pendapat Pak Joko Widodo. Tentu dalam kapasitas beliau sebagai kader PD Perjuangan dan juga kepada Pak Ganjar sendiri sebagai calon presidennya. Begitu. Itu jelas sekali sinyal Bu Mega seperti itu kemarin. Tetapi kalau merujuk pada nama-nama, pada tanggal 30 April saat menerima P3 kan disebut di sana 7 cawapres yang pernah disebut sendiri oleh Pak Jokowi pada saat ditanya oleh media selesai sholat Idul Fitri bersama dengan Pak Ganjar di 22 April ya, Datuk ya. Di situ ada 7 bakal calon wakil presiden. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud, Pak Muhaimin Iskandar, lalu kemudian Pak Prabowo sendiri disebut di situ. Nah, Bu Mega mengatakan saya punya 10 kok, gitu kan. Kalau saya punya 10 calon berarti ada 3 yang lain. Begitu. Nah, dari referensi itu maka boleh dikatakan kandidat cawapresnya Pak Ganjar sendiri masih cair, belum mengerucut ya. Tetapi Bu Mega sendiri menurut pengakuan penjelasan beliau, Bu Mega memiliki 3 bakal calon wakil presiden. Nah, 3 siapa yang lain ini kita juga belum tahu. Tapi kalau meraba-raba misalnya pernah muncul nama Profesor Nasaruddin Umar, atau juga mungkin mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa, atau mungkin yang lain-lain begitu ya. Di luar dia dari PBNU ya, pernah ada keluar nama juga kan? Iya, Pak Nasaruddin Umar kan juga dari pengurus PBNU ya, begitu. Ada Pak Mahfud juga di 7 nama itu. Jadi kalau berdasarkan perspektif itu, ya mungkin nanti setelah, kan PAN akan melanjutkan pembicaraan setelah pertemuan kemarin, Datu ya, bicarakan banyak hal strategis lainnya. Nah, kemudian partai-partai politik lain bergabung, disitulah nanti akan duduk bersama Ibu Mega bersama ketua umum partai politik peserta kerjasama, Pak Jokowi sebagai kapasitas sebagai kader PD Perjuangan dan Pak Ganjar sendiri. Baru secara bersama-sama nama bakal calon presiden yang 10 jumlahnya itu menurut penjelasan Bu Mega harus dikerutkan menjadi 1. Karena banyak calon wakil presiden yang terdata tapi pada akhirnya hanya 1 calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, karena PAN kita sebut membawa nama Erick Thohir begitu karena sudah diakui sebetulnya oleh para elit-elit PAN juga. Apakah nama Erick Thohir itu cukup diterima di internal PD Perjuangan, Mas Basra? Atau paling tidak lihat hasil survei ini deh. Ini survei yang kemudian tiba-tiba masuk ke urutan pertama ini. Pertama rujukan saya Bu Mega dulu deh. Ya.
Kalau berdasarkan rujukan Ibu Mega kan jelas sekali. Di luar 7 nama yang sudah beliau amati, beliau monitor, beliau pelajari, saya punya 3 nama yang lain. Nah 7 nama itu kan tadi sudah disebut, ada Pak Erik, Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud Artinya MD, masuk ya. Muhaimin Iskandar, dan artinya Pak Erik sendiri masuk di dalam list yang sedang dipertimbangkan oleh Ibu Mega saat ini. Tapi sekali lagi dalam hal sampai pada keputusan 1 nama, kan banyak kepala yang akan dimintai pendapat oleh Ibu Mega ya untuk memberikan masukan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi yang sekarang kemudian menurut PDI Perjuangan, partai-partai yang mau bergabung ini masuk dulu semua secara definitif, baru membahas mengenai soal nama cawapres. Iya dong, dan tentu kan kita membuka diri pada saat PAN ketemu kemarin menyampaikan masukan, pandangan dan aspirasinya. Ibu mengatakan kami akan tampung, tapi nanti akan kita bicarakan kemudian secara bersama-sama. P3 juga dalam kesempatan pertemuan tertutup menyampaikan aspirasi. Bu Mega juga membuka diri dan menampung untuk dibicarakan. Saya kira Ibu Mega cukup aspiratif dan akomodatif untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kemarin juga pada saat keputusan Pak Ganjar, Datuk tahu sendiri ya, orang kan banyak berspekulasi Ibu Mega akan mementingkan keluarganya, mencalonkan Mbak Puan dan sebagainya. Tapi pada faktanya Bu Mega menunjukkan kenegarawanannya. Nama Pak Ganjar ini kan juga adalah masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pak Jokowi sendiri yang memberikan masukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri agar mencapreskan Pak Ganjar gitu. Jadi Bu Mega saya kira ketua umum partai politik yang menempatkan diri sebagai salah satu tokoh bangsa karena beliau ketua umum partai politik paling senior ya di antara ketua umum partai politik yang lain. Sejak tahun 93 beliau menjadi ketua umum Datu Effendi, dan saya kira pada perspektif itu Ibu Mega ingin mengajak partai-partai politik lain untuk menjaga agar suasana pemilu presiden itu betul-betul kondusif dan tidak keluar dari akar filosofinya bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila dengan semangat gotong royongnya. Begitu Bung Renat. Sebelum saya ke Mas Viva, Prof. Effendi, apa yang Prof lihat dari hasil surveinya Mas Burhan ini soal nama cawapres ya, misalnya kita bahas sekarang? 3 hal. Yang pertama, survei-survei ini adalah pacuan kuda horse racing. Jadi artinya jaga trennya terus menerus loh sampai 4 bulan, ditambah kemudian sesudah itu berapa bulan lagi, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan selanjutnya sampai pemilu. Nah yang kedua ini menarik karena dilakukan sesudah pas dapat medali emas SEA Games ya? SEA Games. Orang boleh agak anggap enteng soal pencinta bola. Yang perlu kita catat, Indonesia itu memang bukan negara pertama pencinta bola. Kita tuh di angka 69% oleh survei internasional, di atas kita ada yang 72 dan 71%, misalnya Brazil, Argentina. Tapi kalau dikalikan dengan 275 juta, maka kita jadi langsung nomor 1. Yang paling besar pencinta bolanya. Nah, dari data kita kemudian 63% dari pemilih kita itu pencinta bola. Nah pemilih terdaftar itu di 17 tahun ke atas, yang di bawahnya lebih besar lagi. Jadi artinya kalau bisa memenangkan 50% plus 1 dari 63% ini saja itu sudah menang. Nah Erick Thohir kemarin dia naik setelah mendapatkan medali emas itu dengan beberapa pertanyaan menguji itu dari indikator. Misalnya Anda tahu dapat medali emas? Ya. Anda tahu Erick Thohir ketua umum PSSI? Iya. Anda yakin dia berperan untuk menang medali emas itu? Iya gitu. Walaupun tentu saja ada ketua umum baru, ada ketua umum lama, ada exco baru, exco lama, sama-sama lah, menteri baru, menteri lama. Nah, poin yang agak lebih penting dari situ ini menarik. Pemilih Erick Thohir itu lebih banyak laki-laki dari perempuan. Pemilih Ganjar lebih banyak perempuan dari laki-laki. Pemilih Sandi lebih banyak perempuan dari laki-laki. Jadi maksud saya ketika Biasanya yang lebih setia pemilih laki-laki atau perempuan? Enggak, saya mau bilang gini, utamanya di tanah air kita pencinta bola lebih banyak laki-laki. Ya. Jadi pada survei ini akan keluar. Apakah itu nanti juga, maksud saya begini Reinhard. Itu bisa menguntungkan maksudnya begitu ya? Iya, jadi nanti hitung-hitungannya bukan cuma begini misalnya. Bukan cuma harus dari kalangan religius, supaya melengkapi nasionalis, religius. Tapi juga ada pendekatan misalnya geostrategik. Jadi artinya, oh ini Jawa ini punya siapa, gini-gini loh. Nanti kemudian karena itu kita perlu ambil ini misalnya. Atau juga pendekatan yang lintas itu semua. Sebetulnya kan Sandi dengan Erik ini relatif lintas semua itu ya. Ya kan dia tidak langsung bisa walaupun Erik dekat lah sekarang dengan NU juga misalnya. Tapi pada poin itu banyak perhitungan-perhitungan lain. Sepak bola salah satunya saja karena mungkin
sekarang nih kita dapat atmosfer sepak bola. Nanti pas lawan Argentina dapat lagi gitu. Tapi sesudah itu kan belum tentu dia bisa. tentu ya, oke. Di Januari ada Piala Asia di Qatar, belum tentu kita bisa Dan berjaya. satu hal yang Datuk Fendi, memori kolektif masyarakat kita ini juga terbatas sekali Tergantung ya. berapa lama, berapa lama. Cepat lupa. Kemarin dulu Pak Prabowo kontroversi dengan Pak Jokowi, tapi begitu sekarang Iya. Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi, yang terjadi hiruk pikuk sebelumnya itu seakan-akan sudah Jadi memang terlupakan gitu. karena itu harus dijaga kan, pacuan kudanya ada seri 1, seri 2, seri 3. Ada treatmentnya lah, Iya, khusus sampai kan. sampai seri ke-8 nanti. Tapi menjawab pertanyaan Reinhard tadi, yang diperhitungkan bukan hanya itu. Jadi bukan hanya nama-nama ini, kemudian karena kedekatan atau karena hangatnya pertemuan, tapi duduk di meja sama-sama, kemudian mulai melihat. Sampai akhirnya pada waktu itu kan kita terkejut semua tuh, ya. Orang punya macam-macam dugaan, kemudian pada ujungnya Maruf Amin, Kiai Haji Maruf Amin waktu itu. Kalau kami di Salemba School itu 3 hari sebelumnya sudah yakin Maruf Amin tuh. Jadi kami udah, yuk kita lihat, kita tunggu benar atau enggak. Jadi semuanya itu ditaruh di atas meja untuk sampai pada keputusan itu. Tapi betul dengan hasil survei tadi, otomatis kalau bicara pada hari ini, jika pemilu dilaksanakan pada hari ini, itu kan survei menanyakan itu, jawabannya Erick Thohir ada di depan. Oke, menarik. Mas Viva, gimana Mas? Ya, survei itu kan sangat cair dan dinamis ya. Iya. Ya, beberapa bulan yang lalu juga Pak Ganjar mendapatkan elektabilitas yang tertinggi. Iya. Tapi kan fluktuasi itu kan memang dinamis. Tergantung nanti bagaimana treatment ya menjelang proses Ada serinya seri ada ke-8. seri berikutnya. Seri-serinya. Kalau boleh sekarang seri pertama nih. Seri pertama, betul. Mas Viva, ada tambahan? Kita masih simpan dulu Kalau nih. soal cawapres yang tadi hasil survei, tapi di sisi yang lain juga tentu nama Pak Erick Thohir masih akan didiskusikan lebih banyak lagi dengan siapapun ya, misalnya ke Pak Ganjar kah atau mungkin ke Pak Prabowo Subianto, artinya belum tentu juga kan? Ya, kalau dilihat dari politik saat ini, saya sangat bersyukur bahwa politik Indonesia mengarah ke politik yang sangat rasional. Ukuran-ukuran kualitatif, kondisi sosiologis, kemudian melalui lembaga survei yang kredibel, yang tidak abal-abal, yang punya integritas, itu kemudian dirubah menjadi angka-angka yang numerik, yang bersifat kuantitatif. Ini artinya proses untuk pelembagaan demokrasi akan sangat baik melalui lembaga survei yang kredibel, dengan melihat hasil survei yang memang dibatasi oleh fase waktu dan kondisi masyarakat yang dinamis, pasti akan ada perubahan. Makanya survei itu selalu dilakukan secara series kan, ini kan 1, 2 dan seterusnya sampai hari hanya pertama. Yang kedua, menjadi calon presiden dan wakil presiden itu sangat berat. Satu, harus didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4% di Senayan. Kalau yang di luar Senayan tidak boleh. Yang kedua, setelah itu harus bergabung memenuhi syarat presidensial threshold 20% kursi DPR RI. Nah, makanya dengan 2 persyaratan ini, kalau hanya sekedar syarat, mungkin bisa, tetapi kan syarat bisa masuk dan harus menang. Nah, proses kemenangan itu harus ada kombinasi, yaitu calon wakil presiden yang berkontribusi secara elektoral bisa menambah suara. Kalau sekarang ini kan yang tertinggi itu Mas Erick Thohir. Nanti ada momentum lagi, insya Allah akan bisa lebih tinggi lagi. Dan itu saya rasa akan menjadi salah satu pertimbangan dari pimpinan partai politik di dalam menentukan pasangan calon. Dengan siapapun kemudian PAN akan bergabung, apakah itu dengan Pak Prabowo atau dengan Pak PD Perjuangan? Nanti akan ditentukan oleh Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan. Tentunya Bang Zulkifli Hasan juga bisa memilah, menentukan adanya tren kenaikan ketika ada pasangan calon yang dikombinasikan itu memiliki tingkat elektabilitas berapa persen sampai 14 Februari 2020. Oke, tapi kan tadi Mas Ahmad Basara mengatakan bahwa survei ini kan fluktuatif ya. Jadi hari ini momennya oke, belum tentu beberapa bulan ke depan sama atau bahkan memori masyarakat kita tuh sering kali lupa dengan momentum yang bagus betul. misalnya. Makanya saya bilang perlu membaca tren.
kenaikan. Ya. Tren survei itu penting di dalam merumuskan komposisi capres-cawapres. Dengan kondisi posisi seperti ini adalah modal yang sangat penting buat Mas Erick Thohir untuk meningkatkan tren lebih naik lagi kan gitu. Dan Anda meyakini bahwa momen kenaikan elektabilitas Pak Erick Thohir akan semakin tinggi begitu dalam beberapa waktu ke depan? Ya itu penuh dengan perjuangan. Karena masyarakat ini dinamis dan fase survei itu selalu dibatasi oleh waktu, maka momentum-momentum, kondisi-kondisi sosial itu harus tercipta suasana yang betul-betul memberikan harapan kepada masyarakat Indonesia. Ternyata hasil dari lembaga survei itu adalah cerminan dari aspirasi masyarakat. Udah mulai agak deket nih. Karena tadi penuh dengan perjuangan katanya. Jadi agak dekatnya kesini. Kecuali penuh dengan Pilihan diksinya tuh sudah mengarah ya. kecuali penuh dengan Indonesia Raya itu agak. Gimana Mas Basar, ada tambahan soal cawapres yang lagi-lagi mana lebih penting sekali lagi, apakah tangkapan hasil survei atau figuritas atau apa? Bagi kami survei hanya salah satu referensi, ya, karena sekali lagi survei itu sangat-sangat dinamis ya. Kami ingat dulu peristiwa Pilpres 2014, pada saat mengusung pertama kali Pak Jokowi, kami hanya bersama partai politik PKB, kemudian Nasdem dan Hanura. Ya. Pak Prabowo dengan banyak partai-partai besar. Tapi di sanalah kami yakin betul dengan yang namanya kerja gotong royong mesin partai politik. Apalagi sekarang ditambah dengan kekuatan organ relawan. Bekerja dan bertemunya antara kekuatan partai politik dan kekuatan masyarakat yang tergabung dalam organ relawan, yang ini memang belum kami aktifasi sepenuhnya. Kami ditugaskan Bu Mega sebagai ketua tim relawan baru 32 hari. Pak Ganjar baru 40 hari, ya, beda dengan capres-capres lain yang sudah running lebih dahulu. Jadi kami yakin betul pada saat nanti Bu Mega bersama Pak Jokowi, Pak Ganjar dan ketua umum partai politik lain sudah memutuskan calon wakil presidennya dan seluruh mesin kekuatan politik dan relawan ini digerakkan, saya yakin elektabilitas Pak Ganjar bersama cawapresnya akan naik. Karena memang sejatinya pemilu presiden ini menurut konstitusi kita pesertanya adalah partai politik. Tapi jangan lupa kedaulatan berdatangan rakyat. Maka kombinasi antara kerja partai politik dan kerja relawan ini saya yakin betul in the end keputusan ini akan mengantarkan Pak Ganjar dan calon wakil presidennya untuk menang dalam Pilpres 2024 akan datang. Tapi jangan lupa pendaftaran calon wakil presiden dan calon wakil presiden baru tanggal 26 Oktober yang akan datang. 26 November. 19 Oktober. 19 Oktober dibuka. Ya dibuka. Ditutup 26 November. Iya. Jadi masih 6 bulan lagi nih kalau dihitung pendaftaran terakhir calon wakil presiden. Kalau referensi di Pilpres 2009 kemarin, cawapresnya Pak Jokowi diputus di menit terakhir. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini di injury time lagi nanti akan diputuskan. Gitu. Tapi kalau di injury time lagi-lagi saya pikir Prof. Hendy bagi masyarakat jadi hanya terhadirkan. Ada dua pendekatan sebetulnya nih kalau bicara teori sedikit ya, tapi diberi contoh yang agak membumi karena ada salah satu teman yang lain itu mengatakan 26 Juli akan mengumumkan calon wakil presidennya. Nah, ini menjadi menarik. Pendekatannya dua. Yang pertama eksperimental, yaitu Anda yakin lalu Anda kunci. Misalnya ya, ada kunci, sesudah dikunci tinggal dijaga itu. Ya kan sampai tadilah serial surveinya 1 2 3 4 sampai 8. Itu eksperimental. Tapi yakin betul ya. Yakin ini membuat orang ya ke sana. Dan kemudian dia yakin bahwa kalau ini dikunci, yang lain, nah ini kan soal siapa yang paling hebat sebagai cawapres misalnya. Dan capres, angka-angka itu, yang lain kan sudah tidak bisa dapat ini. Harus pilihan kedua dan ketiga misalnya. Atau sama-sama melakukan pendekatan klasik yang menunggu sampai Injury time. 25 November 26 ini, November ya. 25 November. 25 ya. Jadi di 25 malam masih bisa daftar ya sampai jam Sebelum 00.00 itu. 00.00. Jadi nah maksud saya kan menarik nih Reinhard. Misalnya ada teman-teman kita yang mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan selambatnya sebelum 26 Juli misalnya. Nah, itu kan berarti eksperimental, dikunci klek gitu. Ya. Nah, yang lain kan harus melakukan reaksi terhadap itu untuk ini melihat ternyata setelah dikombinasikan, wah dia jalannya di depan nih atau bisa mengejar ketertinggalan yang lain. Atau sama-sama menunggu. Jadi ini saling kunjung mengunjungi. Saya kalau saling kunjung mengunjungi ini tuh Bagus kan? bukan cuma bagus. Silaturahmi jadi terjaga. Iya, tapi saya kadang-kadang merasa kurang adil. Yaitu partai non-parlemen agak susah sebetulnya. Dia berkunjungnya ada, tapi agak kurang berarti kesannya gitu. Ya kan sementara mereka ini
saling kunjung. Kalau nggak sempat ketua umumnya, sekjen sama sekjen. Saya kira PD Perjuangan akan memberikan kesempatan lebih dulu lah, Datu, untuk partai-partai politik lain menyusun formasi capres cawapresnya. Karena saya khawatir seperti peristiwa pengumuman Pak Ganjar 21 April kemarin. Setelah Bu Mega mengumumkan Pak Ganjar, berdampak sosial politik, regrouping terjadi di antara partai-partai Oh, siapapun koalisi. yang mengumumkan gitu. akan terjadi regrouping tadi akan terjadi. Siapapun yang mengumumkan pertama. Kalau memang ada yang berani dengan pendekatan eksperimental tadi. Kalau enggak ya klasik betul pendekatannya. Capres-cawapres pengumuman pertama begitu ya? Iya dong. Kan ini kan kita mau dengar katanya sebelum 26 Juli ya. Kalau yang ada di media, Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu akan mengumumkan cawapres. Prof, dari pandangan Bang Effendi Ghazali, apa plus minusnya kalau kemudian kita bicara soal nama Erick Thohir ya, kemudian ke Pak Ganjar atau mungkin ke Pak Prabowo Subianto. Apa plus minusnya dari pandangan Anda? Tapi dijawab nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami Talk Politics.